kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di ibadah Minggu 25 April. Sebelum kita mau memulai persekutuan kita pagi hari ini, mari Bapak Ibu, saya memberikan waktu untuk kita semua mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Kita bersyukur atas kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih berikan bagi kita dan masih kita nikmati sampai saat ini, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur. Mari Bapak Ibu, kita mau memuji Tuhan dengan pujian suci, suci, suci. Allah Maha
Engkau suci Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan Kau layakan kami Tuhan pagi hari ini untuk datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami memohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami yang kami lakukan Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan melayakan kami pagi hari ini Tuhan. Mau datang kepadamu Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai berakhirnya Tuhan. Biarlah terjadi di dalam nama-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap firman Tuhan yang akan ditaburkan. Biarlah boleh menjadi berkat atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan. Kita akan meninggikan nama Tuhan. Kita akan berseru bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. membaca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat dari dalam kitab Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Sekali lagi, Matius 15 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Saya akan menolong kita semua dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon.
Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Susanto Dwi Raharjo. Namun sebelumnya kita mempersiapkan hati kita dengan satu pujian, "Ajarku Mengerti."
sukacita yang tersendiri ketika kami diberi kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Pendeta Edwin dan seluruh panitia perancang jemaat yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sudah setahun lebih kita berkelindan, kita bersama-sama berhadapan dengan COVID-19 dan kita mengalami campur tangan Tuhan, kita mengalami anugerah Tuhan. Namun kita tidak mengerti sampai kapan kita akan berhadapan dengan virus ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita sedang berhadapan dengan kondisi ini, kita hidup, kita mengalami masalah ini, maka satu hal yang perlu saya dan saudara jadikan dasar bagaimana kita dapat mengalami campur tangan dan pimpinan Tuhan, yaitu iman. Karena hanya dengan iman kita dapat mengalami anugerah Tuhan, kita dapat mengalami campur tangan Tuhan, bahkan kita dapat mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Satu nas firman Tuhan yang ingin kita renungkan bersama-sama pada siang hari ini diambil dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanlah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Mari kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan tunduk kepala, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Singkapkan rahasia kebenaran itu kepada kami. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan menerapkan firman itu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, secara khusus hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, mohon kiranya Tuhan berkenan memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa biarlah setiap kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, kata-kata itulah yang Tuhan kehendaki untuk hamba sampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau ada kata-kata yang tidak berasal dari Engkau, Tuhan Yesus, biarlah Engkau berkenan mencegahnya, kata-kata itu keluar dari lidah bibir hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika tadi kita memahami nas yang kita baca, maka sebenarnya wilayah Tirus dan Sidon itu kalau kita lihat dari peta itu di sebelah atas dari kota Yerusalem, sebelah atas dari Israel. Sehingga dengan demikian secara geografi ini merupakan daerah di luar Israel. Ketika saudara-saudara melihat secara geografi ini terletak di luar Israel,
maka kita juga dapat melihat, dapat memahami bahwa secara budaya pastilah ada perbedaan antara Sirus dan Sidon dengan Israel. Jadi ada perbedaan kultur, ada perbedaan budaya, ada perbedaan cara berpikir, ada perbedaan nilai, bahkan ada perbedaan di dalam melihat. Sehingga dengan demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Tuhan Yesus itu pergi ke daerah Sidon, karena kalau kita perhatikan pada bagian sebelumnya itu kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di Genesaret. Dan setelah itu kita juga melihat bagaimana perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Sehingga dengan demikian ketika Tuhan Yesus selesai melakukan begitu banyak mujizat kepada orang-orang sakit di Genesaret, tidak disebutkan berapa banyaknya, tetapi ini suatu keajaiban yang luar biasa. Dan ketika Tuhan naik ke Tirus dan Sidon, maka perhatikan ada seorang perempuan Kanaan yang berseru kepada Tuhan, "Tuhan, kasihanlah aku, ya Tuhan, anak Daud." Yang menarik adalah Bapak, Ibu, dan Saudara, ini wilayah jauh di Israel, tetapi bagaimana perempuan itu dapat melihat Yesus adalah jawaban atas pergumulan yang dia punya. Padahal letaknya jauh antara Tirus, Sidon, dan Israel. Tetapi perempuan ini, dia melihat bahwa persoalan yang sedang dialami, persoalan yang dia miliki, nanti dapat diselesaikan ketika dia datang kepada Kristus. Jadi dari sini yang pertama dapat kita lihat bersama-sama bahwa iman itu dapat melihat kesulitan bukan sebagai hambatan. Jadi ketika kita beriman, maka iman kita itu sanggup melihat kesulitan itu bukan sebagai hambatan. Pastilah ada kesulitan budaya, kesulitan untuk memahami bagaimana orang Israel. Dan perhatikan, pastilah si perempuan ini sudah mengupayakan begitu banyak jalan keluar untuk anaknya yang sedang kerasukan setan. Tetapi perempuan ini tidak menemukan jalan keluar, dan ketika dia mendengar Yesus pergi ke daerah situ, maka dia melihat inilah jawaban yang selama ini aku cari. Inilah jawaban yang selama ini aku perlukan. Saya punya masalah, saya punya pergumulan, saya sudah mencari jalan keluar kemanapun juga, dan saya tidak menemukan jalan keluar. Dan sekarang Yesus datang di sini, maka pastilah ini jalan keluar yang saya tunggu-tunggu. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini iman seorang perempuan yang luar biasa. Dan perhatikan di sini, dia berkata, "Kasihanlah aku." Jadi ini suatu ungkapan, suatu kerinduan yang melihat bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keluar atas persoalan yang dia alami, sehingga dia berkata, "Tuhan, kasihanlah aku." Di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, dua ungkapan yang luar biasa adalah "Kasihanlah aku, ya Tuhan." Jadi bagaimana perempuan ini dia melihat Yesus sebagai Tuhan, padahal dia tidak berasal dari Israel. Sehingga dengan demikian dia tidak seperti orang Israel yang barangkali setiap hari menyaksikan keajaiban demi keajaiban yang dilakukan Tuhan Yesus. Tetapi dia melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini suatu iman yang luar biasa. Suatu iman yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini iman seorang perempuan, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tetapi orang Sidon, orang Tirus. Dia disebut sebagai orang Kanaan. Dan dia melihat Yesus itu sebagai Tuhan. Dan perhatikan, bukan hanya itu. Dari mana dia dapat memahami bahwa Yesus itu Tuhan dan anak Daud? Tuhan dan anak Daud. Berarti ini Bapak, Ibu, dan Saudara, dia memahami bahwa Yesus itu ada Tuhan Allah yang empunya segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu. Dia adalah pencipta dan juga sekaligus
dia pemelihara, tetapi Allah yang maha besar ini, Allah yang luar biasa ini, Allah yang menjelma menjadi manusia melalui keturunan Daud. Dia disebut sebagai anak Daud. Nah, ini yang luar biasa, pemahaman perempuan atau pengenalan perempuan kepada Kristus yang adalah Tuhan dan anak Daud. Ini sungguh luar biasa. Di sisi yang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebenarnya ungkapan anak Daud itu juga menegaskan, menjelaskan tentang status Kristus sebagai raja yang nanti akan lahir dari keturunan Daud. Sehingga dengan demikian inilah raja yang memerintah Israel, tetapi di kemudian hari dia tidak hanya memerintah Israel, dia akan memerintah seluruh bangsa. Jadi ungkapan ini sangat merupakan ungkapan yang sungguh-sungguh luar biasa ketika seorang perempuan berkata Tuhan, anak Daud. Ini merupakan pengenalan yang sangat dalam tentang Kristus itu. Sebagai orang percaya, kita juga perlu memahami bahwa pengenalan kita kepada Kristus itu merupakan dasar bagi terjadinya keajaiban-keajaiban di dalam kehidupan kita. Perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, perempuan ini sudah datang dan berkata, kasihanlah aku ya Tuhan, anak Daud. Ini suatu permohonan yang luar biasa, pengenalan yang dalam kepada Kristus, bahwa Kristus ada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kalau menjadikan Kristus sebagai Tuhan, berarti perempuan ini dapat mengandalkan, dapat memohonkan apapun yang menjadi pergumulan, dan pastilah ada jawaban. Tetapi perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita perhatikan di sini ayat yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, perempuan ini sudah berkata, sudah memohon mengenal Kristus sebagai Tuhan, sebagai anak Daud. Tetapi ketika dia menyampaikan, memanjatkan itu, apa yang terjadi? Yesus hanya mendiamkan. Yesus tidak menggubrisnya. Dan lebih daripada itu, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jadi kedatangan perempuan, kehadiran perempuan ini oleh para murid dianggap sebagai hal yang mengganggu. Ini hanya mengganggu saja, hanya berteriak-teriak, usirlah dia. Perempuan ini ketika melihat Yesus datang ke daerah dia sudah punya harapan, anaknya sakit. Ketika datang kepada Kristus, pastilah apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi pergumulan akan dapat diselesaikan. Tetapi ketika dia mohon, kasihanlah aku ya Tuhan, anak Daud, Tuhan Yesus hanya mendiamkan saja. Bukan hanya itu, para murid berkata, suruhlah dia pergi. Dia berteriak-teriak, membuat bising, membuat kita tidak nyenyak, membuat kita tidak nyaman karena mendengar teriakan dia. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, ini yang pertama. Tetapi apakah perempuan diam? Kita lihat di dalam ayat yang ke-24 dan ke-25. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang pertama Tuhan Yesus diam. Tetapi yang kedua, perhatikan, Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba Israel. Ini memiliki pengertian bahwa sebenarnya Yesus datang itu bukan untuk perempuan ini. Perempuan sudah ada kegairahan. Perempuan sudah bergairah datang kepada Yesus, datang pada Yesus dan minta, mohon agar Tuhan turut campur tangan, menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Pertama, Tuhan diam. Yang kedua, Tuhan berkata, aku diutus hanya untuk orang Israel, bukan untuk kamu. Ini sepertinya suatu penolakan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi apa yang terjadi pada perempuan ini? Perhatikan. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kalau yang pertama tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, iman itu dapat melihat kesulitan bukan sebagai hambatan. Maka yang kedua,
Iman itu sanggup melihat adanya peluang di balik penolakan. Sekalipun Tuhan Yesus itu sudah berkata, aku datang hanya untuk domba-dombaku, aku datang hanya untuk orang Israel dan bukan untuk kamu. Ini merupakan suatu penolakan, tetapi perhatikan iman perempuan ini, karena dia meyakini bahwa satu-satunya orang yang dapat menolong dia hanya Tuhan Yesus, dan dia juga meyakini bahwa tidak ada orang lain yang dapat menolong apa yang menjadi persoalan ini selain Kristus. Maka sekalipun dia didiamkan, sekalipun dia ditolak, tetapi karena dia meyakini bahwa Kristus adalah Tuhan dan anak Daud, maka dia tidak berhenti di situ. Dia tetap maju kepada Tuhan, dan perhatikan apa yang dilakukan perempuan itu. Perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Jadi para murid berkata, suruhlah dia pergi, suruhlah dia pergi. Perempuan tidak mempersoalkan, dia justru datang mendekat kepada Kristus dan menyembah. Menyembah itu berarti menaruh dahinya di lantai, menaruh dahinya di kakinya Kristus. Dia menyembah, sujud. Ini memiliki suatu pengertian, dia berserah, Bapak Ibu dan Saudara. Betapa luar biasanya ketika dia punya masalah, anaknya dirasuk setan dan tidak menemukan jalan keluar, dia datang kepada Yesus. Pertama Yesus diam, para murid menyuruh dia pergi, dan sekarang Tuhan Yesus sendiri berkata kepada dia bahwa aku datang hanya untuk domba-dombaku. Tetapi perhatikan, perempuan ini tidak diam, perempuan ini tidak berhenti di situ. Ini adalah iman, Bapak Ibu dan Saudara. Dan di sini dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tadi yang pertama, kasihanlah aku ya Tuhan. Dan sekarang dia berkata lagi, Tuhan, tolonglah aku. Jadi dari sini dia melihat Kristus, Tuhan tolonglah aku. Dia berseru bahwa Tuhan, hanya Engkau saja yang sanggup menolong aku. Perempuan ini berseru kepada Kristus, Tuhan, tidak ada orang yang dapat menolong saya, hanya Engkau yang dapat menolong saya. Sehingga dengan demikian tolonglah aku Tuhan. Ini iman yang luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara. Iman dari perempuan asing. Iman yang sungguh luar biasa, yang hanya melihat Kristus sebagai jalan keluar untuk persoalan dan pergumulannya. Dia tidak melihat di luar itu ada jalan keluar. Dia tidak melihat ada pertolongan selain di dalam Kristus. Sehingga dia datang mendekat, dia sujud dan berseru, tolonglah aku Tuhan. Ini ungkapan yang mengatakan, Tuhan, tidak ada siapapun juga, tidak ada orang yang dapat menolong saya Tuhan. Saya punya masalah yang luar biasa berat. Saya punya masalah untuk sekolah saya punya masalah untuk rumah tangga saya punya masalah untuk kesehatan saya punya masalah untuk usaha dan pekerjaan saya punya masalah yang begitu luar biasa Tuhan. Dan saya melihat bahwa tidak ada jalan keluar yang dapat menolong saya terlepas dari persoalan ini selain Engkau Kristus. Maka dengan demikian tolonglah aku Tuhan. Ini gambaran yang luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara, untuk kita sekalian. Pastilah dalam kehidupan ini kita mengalami pergumulan demi pergumulan. Ada tantangan, ada kesulitan, bahkan sakit penyakit. Bahkan ada orang yang sudah mencari jalan keluar, atau kita sendiri. Ketika kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita sudah mengupayakan jalan keluar kepada si A, kepada si B, kemanapun juga, tetapi tidak ada jalan keluar. Tetapi perhatikan bahwa hanya di dalam Kristus jalan keluar itu tersedia. Yang kedua, iman itu sanggup melihat adanya peluang di balik penolakan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi Yesus menjawab, tidak baik, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Coba Bapak, Ibu, dan Saudara, ungkapan Tuhan Yesus ini terlalu keras. Ungkapan Tuhan Yesus ini terlalu kasar sepertinya. Tuhan Yesus berkata tidak baik memberi makanan, memberi roti
yang disediakan anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini suatu ungkapan yang sangat kasar, barangkali saya dan sudah dapat melihat bagaimana perempuan yang sudah melihat Kristus sebagai Tuhan, yang melihat Kristus sebagai anak Daud, dia punya masalah, dia punya persoalan, anaknya dirasuk setan dan kesakitan, sangat menderita. Ketika dia mencari jalan keluar dimanapun juga dia tidak menemukan. Dan ketika dia melihat Kristus, inilah jalan keluar untuk masalah saya. Dialah pribadi yang sanggup menolong saya ketika saya punya masalah. Dan ketika dia datang kepada Kristus, Kristus diam. Dan ketika dia datang kepada Kristus, tolonglah aku, Yesus berkata, tidak baik mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini ungkapan yang sangat keras. Perempuan yang datang sudah dengan harapan yang luar biasa itu dikatakan tidak patut mengambil roti untuk anak-anak dan dilemparkan. Kata dilemparkan, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu bukan kata yang indah. Coba misalnya saja seseorang minta sesuatu pada saya dan saya melemparkan, pasti orang itu akan tersinggung. Kenapa ini dilemparkan? Bukan sekedar dilemparkan. Kalau dilemparkan mungkin kita tersinggung, tetapi tidak terlalu tersinggung. Dilemparkan kepada anjing. Kata anjing di sini itu menunjuk pada anjing yang kecil, Bapak, Ibu, dan Saudara. Anjing yang kecil yang berkeliaran, barangkali ketika kita makan ada anjing-anjing kecil berkeliaran di bawah meja kita. Dan perempuan ini dianggap seperti anjing yang sedang berkeliaran di bawah meja makan kita. Dan kita hanya melemparkan pun tidak layak. Coba perhatikan. Melemparkan saja kepada anjing itu pun tidak layak. Ini ungkapan dari Tuhan Yesus. Tetapi apa perkataan Tuhan Yesus perempuan ini? Kata perempuan itu, benar Tuhan. Dia tidak menyalahkan dan dia berkata, benar Tuhan, apa yang engkau katakan itu benar, bahwa mengambil roti untuk anak-anak dan melemparkan kepada anjing-anjing kecil itu pun tidak patut. Itu benar Tuhan. Perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Ini suatu ungkapan iman yang luar biasa. Sekalipun Tuhan tidak melemparkan, kalau ada anak-anak yang makan di mejanya itu dan ada yang jatuh, itu pun anjing layak untuk makannya. Di sini kita melihat adanya sikap kerendahan hati dari seorang perempuan ini. Dia menyamakan diri sebagai anjing yang hanya bisa menerima makanan ketika ada remah-remah yang jatuh dari meja makan. Ini ungkapan yang luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Iman yang luar biasa. Iman yang sungguh-sungguh luar biasa. Ketika dia melihat, ketika dia memahami bahwa jalan keluar hanya ada di dalam Kristus. Dan dunia tidak punya jalan keluar untuk sakit penyakit yang sedang diderita oleh anaknya. Maka apapun yang terjadi, perempuan ini tetap datang kepada Kristus. Ada kesulitan. Kesulitan itu bukan hambatan bagi dia. Ada penolakan. Penolakan itu tidak pernah menghentikan iman dia untuk datang kepada Kristus. Mohon campur tangan yang daripada Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, iman itu dapat melihat kemustahilan menjadi kenyataan. Itu iman. Ketika kita beriman, maka berbagai sesuatu yang sepertinya tidak masuk akal, segala sesuatu yang sepertinya mustahil, itu dapat terjadi ketika saya dan saudara beriman. Kenapa bisa terjadi? Karena ketika kita beriman, kita menyerahkan apapun kepada Tuhan yang memiliki kuasa tidak terbatas. Sehingga Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha mampu, Allah yang maha tahu itu sanggup melakukan segala sesuatu. Ayat 28, Bapak, Ibu, dan Saudara. Maka Yesus
menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Tuhan Yesus, coba perhatikan. Kalau yang pertama dia diam, yang kedua Tuhan Yesus berkata, "Aku datang hanya untuk anak-anak Israel saja." Dan yang ketiga Yesus berkata, "Tidak baik mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Sampai puncak seperti itu, perempuan ini tidak diam, perempuan ini tidak mundur, perempuan ini tidak kecewa dan mencari jalan keluar lain, karena dia tahu jalan keluarnya hanya di dalam Kristus dan tidak ada jalan keluar selain di dalam Kristus, sehingga dia tetap gigih datang kepada Kristus, mohon campur tangan dan keajaiban. Maka Tuhan Yesus mengubah yang pada awalnya dia berkata tidak baik memberikan kepada anjing, ini adalah ungkapan yang luar biasa. Ungkapan, "Hai ibu." Hai ibu. Beberapa kali Tuhan Yesus memanggil ibu. Tetapi untuk perempuan ini dipanggil ibu. Hai ibu, ini suatu ungkapan yang luar biasa, karena dia melihat kegigihan seorang ibu ketika menyaksikan anaknya punya masalah, kegigihan seorang ibu, ketidakmenyerahan seorang ibu untuk mengupayakan jalan keluar, untuk mengupayakan anaknya yang sedang sakit, sekalipun ada hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3, hati seorang ibu tidak akan pernah mundur hanya oleh karena ditolak, hanya oleh karena didiamkan, hanya oleh dikatakan kamu anjing kecil. Hati seorang ibu ketika melihat penderitaan dari anaknya, dia tidak akan pernah diam. Dia maju terus, dan itu juga melihat bahwa hanya Yesuslah yang sanggup memberi pertolongan. Selain Yesus, tidak ada yang sanggup. Ini hati seorang ibu, sehingga dia datang terus kepada Kristus. Dan Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Tuhan Yesus pada akhirnya menyerahkan, "Jadilah seperti yang kau kehendaki." Dan perempuan itu mendapat jawaban. Anak perempuannya menjadi sembuh. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menolong saya dan saudara untuk memahami betapa luar biasanya iman. Di tengah-tengah kehidupan yang seperti ini, secara usaha kita mengalami kesulitan, kita berhadapan dengan COVID yang begitu luar biasa, kita berhadapan dengan kesulitan demi kesulitan. Kita tidak mengerti apakah hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Kita tidak mengerti, tetapi untuk semuanya itu diperlukan iman. Iman yang dapat melihat kesulitan bukan sebagai hambatan. Iman yang sanggup melihat di balik penolakan itu ada peluang. Dan iman yang sanggup melihat kemustahilan dapat menjadi kenyataan. Segala sesuatu yang tidak mungkin, segala sesuatu yang mustahil, itu tidak akan pernah mustahil bagi Kristus. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, iman seorang perempuan asing ini menolong saya dan saudara untuk hidup senantiasa kuat dan kokoh di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur oleh karena Engkau memberi waktu kepada kami belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami telah belajar bagaimana kami harus beriman. Teladan perempuan Kanaan ini menolong kami, Tuhan, bahwa iman itu harus sanggup melihat kesulitan bukan sebagai hambatan. Iman itu harus sanggup melihat adanya peluang di balik penolakan. Dan iman itu sanggup melihat bahwa kemustahilan dapat menjadi kenyataan. Bapa, terima kasih. Beri hikmat dan kekuatan kepada kami, agar kami dapat meneladani iman seorang perempuan ini. Kami percaya dengan iman seperti ini, Tuhan, kami dapat mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Bahkan kami dapat seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki.
Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pendeta Susanto Dwi Raharjo untuk firman Tuhan yang telah memberkati kami semua. Dan Bapak Ibu, kita akan meresponi firman Tuhan dengan pujian sampai akhir hidupku. Saat ini kita akan menaikkan setiap pokok-pokok doa kita yang akan didoakan oleh Pendeta Susanto Dwi Raharjo. Dan setelah itu kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita berdoa, kita mau angkat satu pujian. Aku percaya Tuhanku ajaib.
kita bersama-sama memanjatkan doa dan pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersama-sama memanjatkan setiap doa dan pergumulan kami. Tuhan Yesus, kami secara khusus berdoa untuk gereja di tempat ini, JBC di Pulau Mas ini. Kami menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan kuasa Tuhan. Apabila pada saat ini ada jemaat yang sedang mengalami pergumulan, ada yang sakit, ada yang memiliki persoalan, Tuhan, Engkau menolong satu persatu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa agar berkat Allah melimpah atas seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau mengerti keberadaan kami saat ini. Saat ini kami sedang menghadapi COVID-19 dan kami memahami bahwa COVID ini begitu ganas. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Engkau menjaga dan melindungi kami seluruh jemaat di tempat ini. Kami berdoa biarlah darah Kristus membentengi kami sekalian. Kami menyerahkan gereja ini ke dalam kuasa Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan, visi dari gereja ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk Pendeta Edwin sekeluarga. Tuhan, Engkau turut campur tangan, memberi hikmat kekuatan agar melalui pengembalaan dan kepemimpinan beliau, gereja ini semakin mempermuliakan nama Tuhan. Ada begitu banyak gereja-gereja baru yang dapat dibuka, dan kami juga menyerahkan biarlah gereja ini semakin hari akan semakin mempermuliakan nama-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh pemimpin jemaat ke dalam kuasa Tuhan. Tuhan, Engkau menolong, biarlah setiap pemimpin jemaat dapat bekerja sama dengan baik, satu dengan yang lain, dengan pendeta dan seluruh jemaat semuanya bersatu, bersinergi untuk mencapai apa yang telah Tuhan inginkan dilakukan di gereja ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan mempersiapkan diri ketika suatu saat COVID ini sudah mereda dan kami dapat berbakti secara offline. Tuhan Yesus, Engkau mempersiapkan kami sekalian. Kami rindu ketika nanti kebaktian secara offline, ada begitu jemaat Tuhan yang dapat bersama-sama berkumpul berbakti di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sekalipun saat ini kami tidak bisa bersua satu dengan yang lain, namun kami berdoa biarlah dengan kebaktian virtual ini, sekalipun tidak secara fisik kami saling bersekutu, tetapi kami secara rohani bersekutu dengan satu dengan yang lain, dan kami menyerahkan semuanya ini ke dalam kuasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Kami menyerahkan Presiden Joko Widodo ke dalam kuasa Tuhan, seluruh kabinet dan seluruh pejabat pemerintahan, semuanya kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan. Kami berdoa agar melalui kepemimpinan para pemimpin pemerintahan ini, negara ini semakin hari semakin maju, negara ini semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kami sadar Tuhan ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hambatan yang harus diselesaikan oleh negara ini. Oleh sebab itu kami berdoa biarlah Tuhan turut campur tangan, memimpin, memberi hikmat kepada seluruh pemimpin negara, agar melalui kepemimpinan mereka kami umat Tuhan, gereja-gereja dapat bertumbuh, dapat berkembang dengan baik. Kami juga menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan pemberitaan Injil di negeri ini terjadi secara masif. Ada begitu banyak perintisan gereja yang dibuka, ada begitu banyak umat Tuhan yang menyerahkan diri untuk dibaptis. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi kami berdoa untuk gereja ini. Kami ucap syukur
Kami juga tahu bahwa Tuhan punya rencana mengapa Tuhan menempatkan gereja ini di daerah ini. Kami tahu bahwa Tuhan mau agar gereja kami di tempat ini menjadi terang dan garam bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau memberkati rumah tangga demi rumah tangga. Engkau memberkati setiap anak-anak yang sedang sekolah, apapun yang menjadi usaha dari seluruh jemaat. Tuhan memberkatinya. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita di dalam doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk bersekutu satu dengan yang lain, untuk memuji Tuhan, mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kami akan mengakhiri kebaktian ini dan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Namun Tuhan, kami mohon agar Engkau menyertai kami. Tuhan, menyertai kami ketika di rumah, di jalan, di pasar, dimanapun kami berada, Engkau menyertai kami. Karena kami tahu, kami sadar bahwa hanya oleh karena Allah menyertai kami akan beroleh kemenangan, kami akan beroleh keberhasilan, bahkan kami dapat melewati tantangan demi tantangan, rintangan demi rintangan, dan pada akhirnya kami akan berdiri sebagai seorang pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan karena itu kami menjadi anak-anak Allah, waris dari kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Pada akhirnya hamba-Mu berdoa, mohon kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, pimpinan dan penyertaan yang dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan yang dari Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kami mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat diberikan melalui transfer bank ke rekening gereja. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi saudara yang ingin membutuhkan pelayanan khusus konseling, dapat menghubungi nomor 0811 979 5678. Tim penggembalaan gereja akan siap melayani saudara. Sekolah minggu akan diadakan via daring atau online melalui aplikasi Zoom di hari Minggu pukul 9 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, ajak juga anak-anak Anda untuk dapat bergabung dalam kelas-kelas sekolah minggu ini. Link Zoom untuk sekolah minggu akan dikirim di WhatsApp grup gereja. Mari bersama-sama berdoa pada hari Rabu pukul 7 malam nanti dalam prayer meeting online melalui aplikasi Zoom. Link Zoom untuk meeting prayer online akan dikirim melalui WhatsApp grup gereja. Kami mengajak saudara untuk dapat bergabung dalam care group gereja online melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama melalui care group ini. Link Zoom untuk care group ini akan dikirim di WhatsApp grup gereja.